Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Em, Pertama dari Pak Andris. Andris ya, benar ya? Oke ya. Begini, panjang sekali kalau saya bahas soal sejarah hukum ya. Saya nulis buku soal teori hukum itu. Tapi kalau mau disingkat, kira-kira tidak ada aliran hukum yang lebih baik dari aliran hukum yang lain. Semuanya sama. Jadi sejarah hukum, kalau Anda bicara sejarah hukum, pertama kali orang bicara hukum itu kan pertanyaannya soal apa itu adil. Itu kan pertanyaan filosofis. Apa itu adil? Adil itu adalah apakah cara pandangmu adalah retribusi, cara pemberiannya, atau adil itu mengenai substansinya. Substansinya yang harus adil atau cara memberikannya. Adil itu terletak di mana? Itu kan beda-beda semua tuh aliran. Cara berpikir adil itu letaknya di mana? Apakah adil itu terletak di kepala kita? Bikin standar adil. Ataukah adil itu terletak di aturan yang bikin mengatakan itu adil? Ataukah adil itu adalah ketika semua orang merasakan keadilan, utilitarianis? Ataukah adil itu adalah realitasnya adil? Bukan pada, itu beda-beda semua. Sama dengan hukum. Apa itu hukum? Apakah hukum itu terletak pada, bagi kaum idealis itu terletak pada keadilan yang sesuatu di luar kita yang coba kita temukan ya. Itu kan adil gitu. Kan kalau bahasa Tuhan itu kan ayyuhal adil gitu ya kan. Tuhan itu adalah pemilik keadilan. Maka kerja bagi cara berpikir idealisme hukum, kerja kita adalah mencoba mencari konsep keadilan Tuhan baru diterjemahkan menjadi keadilan manusia ya. Bacalah Thomas Aquinas, itu dia bicara soal Kristiani. Bacalah soal Islam, banyak sekali cerita soal bagaimana, banyak sekali teori yang menjelaskan soal itu. Bagaimana kita mencerap makna adilnya Tuhan, lalu kita bawa ke kehidupan nyata. Itu satu teori adil. Tapi dari situ orang bilang nggak mungkin kita bisa menemukan adil, karena Tuhan itu kan tidak terdefinisi, tidak bisa kita gapai. Karena saking luasnya, maka keadilan pun nggak mungkin kita bisa gapai. Makanya orang bilang apa? Ya sudah, manusia bikin standarnya, bunyi aturannya, itulah adil berdasarkan kesepakatan manusia. Nah itulah yang disebut Anda sebut tadi positivistik. Yaitu ketika dibuat, sepanjang dibuat oleh siapa? Oleh pemilik otoritas. Makanya kalau Anda baca Kelsen, dia bilang yang harus diperdebatkan itu adalah cara memperoleh pejabatnya, bukan adalah cara bikin aturannya. Bagi Kelsen. Makanya Kelsen bilang apa? Yang harus beretika itu adalah yang bikin undang-undang. Karena kalau dia beretika, maka dia akan bikin undang-undang yang bagus. Bukan berarti etika tidak penting, bagi kaum positivis penting. Nah itu dikritisi sama kaum yang lebih realistis. Bagaimana mungkin negara yang dianggap baik akan bikin aturan yang baik? Negara itu punya kepentingan. Tidak mungkin. Maka hukum itu harus diserahkan ke masyarakat. Lahirlah kaum realisme. Tinggal realismenya nanti mana? Realisme pada aturannya atau realisme pada masyarakatnya? Beda lagi. Itu beda lagi. Nah, tapi dari semua ini mana yang paling unggul? Nggak ada yang unggul. Semua punya landasan epistemologi dan aksiologi dan ontologinya. Semuanya punya. Tinggal kita terapkan mana yang paling cocok untuk Indonesia. Itu aja. Nggak ada yang satu zalikal kitabu la raiba fiha hudal lil muttaqin. Nggak ada yang bisa bilang bahwa inilah kitabnya hukum ya,
la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, pokoknya petunjuk bagi, nggak ada. Semuanya itu ada plus minusnya. Makanya yang paling dicari itu adalah yang mana yang cocok buat Indonesia. Dan saya kira dalam kondisi Indonesia yang punya masalah dari pembentuk peraturan, jangan menggunakan cara pandang positivisme saja, karena bahaya. Ya. Mengenai restoratif justice tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan tilang-tilangan dengan suap. Dua hal yang berbeda. Nggak ada. Restoratif justice bukan itu. Restoratif justice itu ditujukan untuk menyelesaikan hal-hal tertentu dengan cara yang beradab. Suap itu nggak beradab. Nggak ada suap. Ajaran agama aja nggak ada yang membenarkan suap. Ada nggak ajaran agama membenarkan suap? Rasulullah itu mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Penyuap dan disuap sama-sama di neraka. Nggak ada Rasulullah bilang jumlahnya, nggak ada. Penyuap dan disuap sama-sama di neraka. Nggak disebutkan jumlahnya tuh. Ar-rashi wal murtashi finnar, sama-sama di neraka bahasanya Rasulullah. Jadi nggak ada. Nggak bisa dibenarkan lalu kemudian mengatakan restoratif justice. Dua hal yang berbeda. Yang harus dibangun adalah sistem. Saya kasih contoh, kalau tilang, karena tilang harganya terlalu tinggi, orang kemudian cenderung bayar karena daripada susah harus ikut pengadilan, makanya orang cenderung bayar. Jadi perbaiki sistemnya. Saya kasih contoh misalnya begini, kalau tilang harganya berapa sekarang? 200.000, 300.000, 300.000 lah tilang, 300 sampai 500, ya kan? Diturunkan harganya dan dipermudah bayarnya. Orang pasti berpikir daripada 500.000 mending saya nyogok 50.000, 100.000 kan selesai ya. Maka diturunkan harganya, dibikin mudah cara pembayarannya. Kalau saya ditilang polisi, saya akui bersalah, saya mohon maaf Pak, saya bersalah. Dendanya misalnya 150.000, saya bayar bisa dengan transfer OVO, GoPay dan lain sebagainya. Di mukanya langsung selesai bayar, saya sudah selesai bayar Pak ya. Dibayarkan ke rekening negara, oke, bayar langsung bayar. Saya pikir tidak akan banyak tilang menilang. Kalau prosesnya dibuat mudah, itulah cara rekayasa berdasarkan sistem. Itu caranya. Selama kita paksa tilang harganya tinggi, susah sidangnya, antrinya panjang, prosesnya berbelit-belit, orang cenderung akan menyuap. Karena jauh sekali kan dibanding bayar 500.000 dan susah, mending bayar 100.000 dan mudah. Nah, coba dibuat sedikit saja, dibikin jadi 150.000. Misalnya, Anda tilang 150.000, bayarnya dipermudah langsung di hadapannya Pak Polisi ini, saya transfer GoPay ya. Nanti tinggal barcode-nya keluar, di barcode begini saya verifikasi selesai, Anda langsung bisa jalan. Selesai. Artinya apa? Dengan sistem sebenarnya mudah untuk menyelesaikan tilang itu. Cuma ada yang tidak mau selesai tilang itu kan, karena tilang itu ternyata sumber pendapatan soalnya. Makanya tilang nggak selesai problemnya. Padahal mudah. Ada banyak hal yang mudah diselesaikan di Republik ini, tapi dipertahankan, jadi nggak selesai. Saya kasih contoh apa? Single map policy. Pengambilan kebijakan berdasarkan peta tunggal. Kita belum punya loh. Bayangkan, 77 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum punya peta kebijakan tunggal. Apa peta kebijakan tunggal? Misalnya, peta tambang, peta wilayah, peta pemukiman, peta hutan, itu dalam satu peta. Masih beda-beda. Pertambangan punya petanya sendiri, hutan punya petanya sendiri, pemukiman punya petanya sendiri, begitu dicocokkan, nggak ada yang cocok. Makanya daerah tambang